Haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa Indonesia masih sebagian besar kota-kotanya bahkan hampir seluruhnya masih tahap PSBB. Jadi saudara terkasih, senantiasa saya ingatkan ada 3M yang pemerintah senantiasa katakan. Kita harus senantiasa menggunakan masker kemanapun kita keluar saudara. Kita pergi kemanapun kita menggunakan masker. Dan yang kedua, kita harus senantiasa mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga jarak. Karena itulah yang dapat meminimalkan semaksimal mungkin kita dari ketertularan COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa saya dengar bahwa hari-hari terakhir pun bahwa masa-masa sekarang Indonesia secara garis besar masih tahap, bahkan hari-hari ini sungguh pertambahan yang luar biasa, pertambahan banyaknya. Di kota Jakarta saya mendengar rumah sakit COVID darurat di Kemayoran, saudara terkasih dalam Tuhan, membuka kembali gedung 4-nya saudara untuk menerima COVID-19, dan saya dengar bahwa 80% sudah terisi semua saudara. Jadi tetap kita waspada saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam PSBB ini senantiasa pembatasan sosial skala besar, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat mengenai satu bagian, saudara, tolong diklik, lifestyle saudara. Setiap orang senantiasa memiliki lifestyle. Ada orang yang memiliki lifestyle hidup sehat, makanan sehat, kehidupannya senantiasa menjaga tubuhnya untuk fit. Saudara terkasih dalam Tuhan, menjaga makanannya dari konsumsi dari makanan-makanan yang berlemak. Mereka menjaga untuk menjaga supaya tubuhnya senantiasa sehat. Gula darahnya normal, kesehatannya sempurna, jantungnya boleh dengan stabil saudara. Ini orang-orang yang biasanya senantiasa memperhatikan kehidupan kesehatan mereka, menjaga kesehatan mereka dengan seksama. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini juga ada lifestyle yang berbeda saudara. Lifestyle orang-orang yang rambutnya yang pertama ada seperti apa saudara? Seperti patung Liberty saudara. Luar biasa, waduh tajam-tajam, nggak tahu mau ngapain saudara. Ada juga temannya kalau kita melihat sebelahnya kanan kirinya botak saudara, tetapi di tengahnya wah seperti tentara Romawi saudara. Ada orang-orang seperti ini, bahkan ada yang ke atas begitu tajamnya, begitu panjangnya. Ini dikatakan sebuah lifestyle orang-orang punk. Wah saudara, ketika saya berjalan-jalan ke daerah Bandung, biasanya kadangkala kita menjumpai ada orang-orang yang berlifestyle seperti ini saudara. Begitu mereka bersama-sama berkumpul, kita bingung, ini apa ini? Rambutnya kadang dicat warnanya ungu dengan semerbak dengan luar biasa. Tolong diklik lagi. Nah, ini lifestyle sekarang, lifestyle sepeda saudara. Orang rame-rame di seluruh dunia, sepedanya kebanyakan habis merek tertentu diborong sama orang-orang Indonesia saudara. Dan sepedanya sepeda yang mahal saya dengar saudara. Minimal harganya 40 juta rupiah, tetapi semua didatangkan ke Indonesia saudara. Saya suka juga naik sepeda. Sebelum PSBB saya sudah mulai naik sepeda. Tetapi ketika akhir-akhir ini ketika saya naik sepeda saudara, ada rombongan yang sore-sore kadang-kala saya berjumpa, rombongan ibu-ibu yang naik sepeda juga saudara. Sepedanya sepeda mahal saudara. Lifestyle ini seringkali menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup saudara. Tolong diklik lagi. Kemudian ada juga yang dikatakan Sultan Lifestyle. Wah, ini orang-orang kaya. Kalau artis-artis apa udah bilangnya, wah ini Sultan. Lebih dari orang kaya biasanya katanya saudara. Ini sedang in benar saudara. Kalau kita lihat YouTube atau kita lagi lihat tiba-tiba Facebook tiba-tiba keluar ada video-video
sultan. Wah, tanda kutip, bukan sultan beneran saudara, tetapi gaya hidupnya seperti sultan. Mobil-mobil mewahnya banyak begitu, rumah-rumah mewahnya luar biasa. Bahkan ada seorang artis ketika didatangin dijumpai oleh temannya yang lain, wah ini real sultan katanya. Rumahnya bukan rumah saudara, tapi rumahnya gedung tinggi saudara. Wah luar biasa. Dan anak-anaknya mempunyai satu ruangan-ruangan yang sangat amat besar. Ketika melihat perlihatkan koleksi-koleksinya, wah ini gitar-gitar dari artis terkenal di Amerika. Ini trompet-trompet dari artis Amerika yang terkenal. Semuanya luar biasa, sangat amat mahal secara material saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, tolong diklik lagi. Pada pagi hari ini kita mau belajar the Christian lifestyle, atau gaya hidup sesungguhnya orang-orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 17, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Saudara terkasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya ke-10 orang kusta. 10 orang kusta. Mari kita perhatikan dengan baik saudara terkasih, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini jelas firman Tuhan. Dia berkata mengenai kesembuhan untuk kepada 10 orang kusta ini. Tolong diklik lagi. Saudara terkasih, inilah lifestyle yang harus dimiliki, gaya hidup yang harus dimiliki orang percaya. Saya mau katakan sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai kehidupan yang harus dimiliki, gaya hidup yang harus dimiliki seorang pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus harus ada ciri khas hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 19 sampai 13, firman Allah berkata, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Saya menggarisbawahi Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang-orang Galilea. Galilea ada daerah Israel, daerah orang-orang Yahudi. Mereka tidak bergaul. Kenapa saudara? Karena orang-orang Yahudi melihat bahwa orang-orang Samaria adalah orang-orang kelas rendahan, saudara. Sehingga ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi? Ada satu tempat, satu desa, dan tidak dituliskan dengan jelas nama desa itu. Tetapi dikatakan dengan jelas di sini, perbatasan, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ternyata ada satu tempat buat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, atau orang-orang Samaria. Bagi orang-orang yang menderita sakit kusta, ditaruhlah sebuah desa kecil, saudara.
Saudara perhatikan dengan baik. Daerah ini adalah daerah yang jarang dilewati orang Yahudi, orang Israel ketika menuju Yerusalem. Karena mereka tidak mau berjumpa dengan orang-orang Samaria. Saudara terkasih dalam Tuhan, tolong diklik. Firman Allah berkata Roma 10 ayat 12-13, tolong diklik lagi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saya menggarisbawahi tidak ada perbedaan. Klik. Yang pertama, ciri hidup orang Kristen tidak membedakan orang. Katakan amin, saudara. Sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita harus mencontoh Kristus yang menghargai orang Samaria. Sekalipun orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria orang-orang kelas rendahan. Bahkan satu ketika Yesus berjumpa dengan seorang ibu-ibu, seorang janda yang berkata, Tuhan sembuhkanlah anakku. Dan Tuhan berkata tidak baik makanan diberikan kepada anjing, saudara. Secara orang Yahudi, orang Samaria dibedakan kelas rendahan. Tetapi di dalam Kristus kita tidak membeda-bedakan orang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita tidak boleh membedakan orang. Siapakah orang yang itu, siapakah orang yang lain, siapakah orang yang kaya, siapakah orang yang tidak kaya, siapakah orang yang terhormat, siapakah orang yang tidak terhormat. Itu adalah pandangan dunia. Saya teringat suatu ketika, saudara, ini ada sebuah gambar showroom mobil, saudara. Saya ingat suatu ketika teman saya berkata kepada saya, ketika saya dahulu di Amerika, saudara, dia katakan kepada saya, Rick, ayo kamu udah banyak duit, beli mobil baru. Beli mobil baru. Saya temenin kamu, Rick. Kita datang ke showroom mobil hari Sabtu. Hari Sabtu pagi-pagi kita datang, Rick. Saya waktu dulu beli mobil itu seperti itu. Orangnya, salesnya masih makan donat, saudara. Pagi-pagi mereka masih sarapan. Dia sudah datang. Lalu teman saya ini mengajak saya, kamu harus seperti itu, Rick. Harga mobil yang waktu itu bisa 20.000, bisa 18.000 US dollar. Cuma bisa dibeli, harganya bisa murah sekali. Karena hari orang pertama kali menjualnya, saudara. Bisa dapat cuma 9.000 katanya. Wih, diskonnya besar sekali, jadi 9.000 US dollar. Lalu saya berangkat pagi-pagi bersama teman saya itu. Ayo, senang saudara, senang ya. Waduh, apalagi mau lihat mobil, mau beli mobil, saudara, senang sekali. Ketika saya datang di sana, masih ditutup pintunya. Saya melihat mereka, para salesnya masih di dalam, mereka sedang breakfast, saudara. Biasanya kalau orang-orang Amerika itu pagi-pagi makan donat, saudara. Makan donat, minum kopi. Kemudian ketika saya sedang berbincang-bincang dengan kawan saya itu, ada salah satu sales dia ke depan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Langsung yang dia lihat dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya, saudara. Dia liatin, kayaknya nggak menunjang nih beli mobil kali, saudara. Orang melihat seringkali seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang membeda-bedakan oleh orang. Mereka menghargai orang kaya. Tidak sedikit
memandang, saudara. Di hadapan Tuhan kita tidak boleh membeda-bedakan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya tidak beli mobil di situ, saudara. Satu hal lagi saya ingat sekali, hal yang sama terjadi. Seorang hamba Tuhan dia cerita, saudara, di kesaksian dalam hidupnya dalam gereja ini, saudara. Dia dulunya seorang marketing mobil. Kalau nggak salah dia seorang manajer showroom di daerah, saudara. Dan dia menceritakan bagaimana ketika pagi hari ada orang duduk di depan showroomnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dua orang yang sepertinya tanda kutip yang tak terpandang, sepertinya pakaiannya lusuh, tapi pagi-pagi jam 6 pagi dia sudah ada di situ. Lalu ketika showroom itu buka, harusnya jam 8, tetapi dia datang sebelumnya dan dia bertanya kepada teman-temannya, itu siapa ya? Kok di depan terus ya? Mungkin dia mau beli mobil. Teman-temannya berkata, waduh Pak, orang seperti itu menjanji harap. Lalu dia keluar dari tokonya, dari showroom mobilnya. Lalu dia berjumpa dengan bapak ini. Ternyata dia sedang berbincang-bincang, diperkatakan bahwa bapak ini seorang petani, saudara. Dua orang petani dari desa. Dan datang ke kota yang ada di situ, kota kecil, salah satu kota besar di daerah itu, saudara. Dan berkata, dia ceritakan bagaimana usahanya. Bahwa dia memerlukan kendaraan, memerlukan mobil, saudara. Tahukah saudara bahwa pada saat itu orang yang tidak dianggap secara manusia membeli 10 mobil langsung secara tunai, saudara. Hidup kita janganlah membeda-bedakan orang, saudara. Tuhan telah memberikan suatu contoh yang baik. Dia berhadapan dengan orang Samaria. Hatinya juga benar-benar mau datang kepada orang-orang yang rendah secara pandangan dunia. Begitu pun kehidupan saudara dan saya dipanggil. Engkau harus menerima segala orang, saudara. Engkau harus menghargai semua orang. Engkau harus senantiasa menghormati orang lain. Tolong diklik lagi. Gaya hidup yang kedua, Lukas 17 ayat 16 sampai 18. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara mengapa orang Yahudi sangat amat membenci Yesus? Karena hal-hal yang seperti inilah yang Tuhan katakan. Karena perkataan-perkataan Yesuslah yang sangat menyinggung orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang mengenal keselamatan, orang yang menghargai akan Allah, Allah yang sangat menghormati, orang yang sangat menghormati Allah, orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menguduskan hari Sabat, yang mengkhususkan memberikan persembahan persepuluhan, yang mengkhususkan persembahan-persembahan khusus memberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sangat amat menyinggung orang Yahudi ini yang tidak tahu mengucap syukur. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak adakah selain orang asing ini, orang Samaria, ini dikatakan sebagai orang asing, Tuhan lebih menghargai. Saudara terkasih dalam Tuhan, ciri hidup kedua sebagai orang-orang percaya yang saudara dan saya harus miliki, tolong diklik,
adalah senantiasa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, in everything give thanks, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki Allah bagi kamu. Tuhan mau setiap saudara dan saya kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kita mengalami keberuntungan, bukan karena kita mengalami kesembuhan, bukan hanya karena kita sepertinya Tuhan jawab doa kita baru kita mengucap syukur, tetapi senantiasa ketika sepertinya berkat Tuhan belum turun buat kita, berkat jasmani, berkat kesembuhan, kita harus senantiasa bersyukur. Amin, saudara. Bersyukur adalah ciri khas gaya hidup orang percaya yang saudara dan saya harus miliki. Klik lagi. Sebab Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir, namun dalam segala sesuatu nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan serta apa saudara? Serta ucapan syukur. Hidup saudara harus senantiasa bersyukur. Karena mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Karena Tuhan menggantikan saudara dan saya yang adalah orang-orang berdosa, yang harusnya binasa, yang harusnya masuk dalam penganiayaan kekal yang tiada ujungnya, tiada habisnya. Tapi karena anugerahnya semata-mata Dia selamatkan saudara dan saya. Itulah mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur. Tolong diklik lagi. Saudara, Thanksgiving pada hari Kamis lalu, bulan November, setiap minggu keempat hari Kamis itu di Amerika Serikat diadakan Thanksgiving, saudara. Acara ucapan syukur. Ada di negara-negara lain juga, tapi bulannya berbeda Thanksgiving ini. Ada yang dirayakan, di Kanada dirayakan, lain bulannya, waktunya. Ada di Indonesia juga, kalau saya tidak salah, di tanah Minahasa, saudara. Dirayakan hari ucapan syukur untuk panen-panen hasil panen. Bahkan di Amerika, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak bisa lupakan, saudara, mengenai Thanksgiving ini, saudara. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Suatu kali saya merayakan Thanksgiving, Tuhan izinkan saya, waktu itu saya di dalam tahanan, saudara. Saya dipikir orang ilegal, lalu ditangkap, dikumpulkan, lalu tiba-tiba berbenturan atau bersama dengan hari Thanksgiving. Tidak pernah disangka-sangka dalam hati saya, saudara. Sekalipun Tuhan izinkan saya dalam sebagai tahanan, merasakan daging turki, saudara. Haleluya. Dapat makan es krim, saudara. Dapat minum es buah koktail, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tolong diklik lagi. Mengucap syukur. Ini adalah Oprah Winfrey, saudara. Dia seorang entertain, pembuat talk show yang sangat amat terkemuka di Amerika Serikat. Dalam satu perkataannya dia berkata, be thankful for what you have, you will end up having more. Ucapkanlah syukur apa yang telah engkau miliki, saudara. Dia berkata karena pada akhirnya engkau akan memiliki lebih, dikatakan saudara. Dan dia berkata, if you concentrate, kalau engkau hanya memikirkan on what you don't have, hanya memikirkan pada hal-hal yang tidak engkau miliki, you will never ever have enough.
engkau tidak akan pernah memiliki apa yang engkau akan ingini. Tidak akan pernah tercukupi, saudara. Inilah yang saudara dan saya harus memiliki pandangan hidup. Mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Ingatlah hidup ini kita senantiasa mengucap syukur. Kadang-kala seringkali orang-orang percaya mereka tidak mengucap syukur. Orang Kristen tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengucap syukur. Ketika pertolongan Tuhan, berkat Tuhan belum dicurahkan. Dan berkata-kata, mana nih Tuhan? Mana nih Tuhan? Kok berkat Tuhan belum turun? Ketika Tuhan belum menyembuhkan sakit penyakitnya, ketika Tuhan belum menjawab doa-doanya, ketika orang tuanya didoakan belum sembuh-sembuh, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ketika mendoakan suaminya untuk pulang ke rumah belum pulang-pulang. Dari lebaran satu ke lebaran lain ya saudara. Dari tahun baru satu ke tahun baru lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika engkau hatimu penuh dengan rasa syukur, Tuhan akan memberkati engkau. Jangan pandang apa yang dimiliki orang dan engkau tidak miliki. Pandanglah apa yang engkau miliki tetapi orang lain tidak miliki, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pandang apa yang orang lain miliki engkau tidak miliki sehingga engkau menginginkannya. Tapi pandanglah apa yang telah Tuhan berkati engkau tetapi orang lain tidak memilikinya. Itulah engkau harus bersyukur, saudara. Kalau diklik lagi, pada akhirnya apa yang akan Tuhan berikan, janji Tuhan kepada orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti orang-orang percaya yang Tuhan inginkan. Lukas 17 ayat 19 berkata, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, orang ini menerima bukan sekedar kesembuhan, tetapi di sini dikatakan orang ini menerima keselamatan. Engkau dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, sudah diselamatkan. Berarti ada hal yang Tuhan pasti berikan kepada saudara dan saya, berkat-berkat Tuhan. Ketika engkau menjadi orang-orang yang setia menjadi pengikut Kristus, ketika engkau setia dalam hal hidupmu senantiasa bergantung kepada Tuhan, ketika engkau senantiasa memiliki gaya hidup orang-orang percaya yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan akan mencurahkan berkatnya terhadap saudara dan saya. Jangan kau ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan kau ragu akan kesembuhan yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya ketika kau memerlukan. Amin, saudara. Kalau klik lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, gaya hidup mencerminkan siapakah saudara dan saya. Bagaimana engkau berkata, bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau melakukan sesuatu, orang melihat itu adalah gaya hidup orang percaya. Tetapi apakah sungguh-sungguh engkau telah memiliki gaya hidup sebagai orang percaya? Pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi ada 2 hal yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk kita menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan, tolong klik, tidak membeda-bedakan orang. Hidup saudara dan saya, Tuhan mau engkau tidak membeda-bedakan orang. Seringkali kita merasa, tanda kutip, ras kita, suku kita adalah suku yang paling tinggi derajatnya.
Di luar kita orang lain rendah, tetapi Tuhan datang kepada orang Samaria yang dianggap rendah, sebab Yesus tidak membedakan orang, semua sama di hadapan Dia. Dan yang kedua, firman Allah berkata, bersyukurlah senantiasa, sebagai ciri hidup, gaya hidup orang Kristen, pengikut Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya melakukan firman Allah ini, pasti Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Seperti orang yang sakit lumpuh ini, seperti orang yang sakit kusta ini, dia bukan hanya menerima kesembuhan, tetapi dia memperoleh keselamatan. Kita yang sudah diselamatkan, sudah pasti kita menerima bonus-bonus dari Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita, kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sungguh amat terlihat di dunia ini. Kehidupan orang Kristen menjadi tolak ukur bagi dunia. Kehidupan orang percaya menjadi contoh, menjadi perkataan bagi orang-orang di luar Kristus. Ketika mereka melihat kehidupan orang percaya masih melakukan dosa, mereka dengan nyinyirnya berkata, apa itu orang Kristen? Minggu ke gereja, tapi perkataan-perkataannya sangat amat mengecewakan, penuh dengan tipu muslihat. Kesana kesini ngomongin orang, kesana kesini bohongin orang. Perkataannya tidak dapat dipegang. Ingatlah saudara bahwa pagi hari ini Tuhan menghendaki saudara dan saya memiliki gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami membeda-bedakan orang. Kami lebih menghargai orang yang lain lebih daripada yang lainnya. Kami lebih menghargai orang kaya secara dunia dibandingkan orang yang tidak kaya pandangan kami. Kami menghargai orang yang naik dengan kendaraan mobil mewah dibandingkan kendaraan-kendaraan biasa atau kendaraan umum, bahkan berjalan kaki. Bukan seperti itulah Engkau memberikan firman-Mu. Sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua orang berharga di hadapan Engkau. Firman berkata, barang siapa menghina dari salah satu, menghina manusia, dia menghina Allah yang menciptakan manusia itu. Dan kami belajar pada pagi hari ini, kami harus senantiasa bersyukur sekalipun Engkau belum menjawab doa kami, permohonan kami. Kami minta kesembuhan, belum Engkau jawab. Tetapi harus senantiasa kami bersyukur, karena itulah Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, seperti satu orang kusta yang datang kembali kepada Engkau ketika menerima kesembuhan, dan mereka memuliakan Engkau dan dia memuliakan Engkau.
Firman katakan, bukan saja sembuh, tapi memperoleh keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan pasti memberkati kami. Bagi kami yang setia mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya.